Sejak manusia pertama mengangkat wajahnya ke langit, ada satu pertanyaan yang tidak pernah berhenti mengikuti kita. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teleskop Galileo, bahkan oleh persamaan Einstein. Pertanyaan itu adalah, mengapa waktu memilih untuk merahasiakan dirinya? Kita hidup di dalamnya, kita menua bersamanya, bahkan kita kehilangan orang yang kita cintai karena gerakannya. Namun sampai hari ini, tidak ada satupun makhluk hidup yang pernah menyentuh waktu. Bukan karena ia terlalu jauh, bukan karena ia terlalu kecil, tetapi karena waktu tidak ingin disentuh. Ia hadir di setiap detik, namun tak pernah memperkenalkan dirinya. Ia memberikan kita masa lalu, namun menyembunyikan masa depan. Ia mengizinkan kita mengingat, namun melarang kita kembali. Waktu meminjamkan hidup kepada kita, lalu mengambilnya kembali perlahan-lahan, tanpa suara, tanpa amarah, dan tanpa debat. Ia seperti penguasa yang tidak pernah terlihat, namun memerintah segala sesuatu. Para ilmuwan mencoba menuliskannya dalam rumus, para filsuf mencoba menyentuhnya dengan ide, dan para penyair mencoba menggambarkannya dengan kata-kata. Namun waktu hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah memberikan jawaban. Karena waktu bukan sekedar detik, bukan sekedar jam, dan bukan angka yang berlari di atas layar digital. Waktu adalah misteri yang berjalan. Ia mengalir di seluruh alam semesta, mengikat ruang, mengatur kelahiran dan kematian, namun tetap menolak menunjukkan apa sebenarnya dirinya. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar waktu, bahwa ia terlalu besar untuk dipahami, terlalu rumit untuk didefinisikan, dan terlalu penting untuk dikuasai. Kita berjalan setiap hari seolah semuanya normal. Kita bangun, bekerja, tertawa, jatuh cinta, lalu tidur. Namun dalam seluruh rutinitas itu, ada sesuatu yang bekerja diam-diam di belakang hidup kita. Sesuatu yang menentukan kapan kita lahir, kapan kita dewasa, kapan kita lemah, dan kapan kita berhenti bernafas. Itulah waktu, penguasa yang tidak punya wajah. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya waktu itu? Jika kita menatap ruang, kita bisa menunjuknya. Jika kita meraba benda, kita bisa menyentuhnya. Jika kita mendengar suara, kita tahu sumbernya. Tapi waktu, ia tidak punya bentuk, ia tidak punya warna, dan ia tidak punya permukaan untuk disentuh. Waktu adalah sesuatu yang hanya bisa kita rasakan melalui akibatnya, bukan keberadaannya. Kita tahu bahwa waktu ada karena tubuh kita berubah, karena siang berganti malam, dan karena anak kecil tiba-tiba menjadi dewasa. Waktu tidak menunjukkan dirinya langsung, ia hanya meninggalkan jejak. Para ilmuwan selama ribuan tahun mencoba mengukurnya. Mesopotamia menciptakan jam matahari, Mesir menciptakan jam air, dan bangsa Romawi menyempurnakannya. Namun alat itu bukan waktu, itu hanya bayangan waktu. Bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih misterius. Filsuf Yunani kuno bahkan berkata, waktu adalah sesuatu yang kita pahami selama kita tidak memikirkannya. Tapi saat kita mencoba memahami, kita kehilangan maknanya. Karena memang waktu memiliki sifat yang unik. Semakin kita mencoba mendefinisikannya, semakin ia lolos dari genggaman kita. Apakah waktu itu gerakan? Tidak sepenuhnya. Apakah waktu itu perubahan? Tidak selalu. Apakah waktu itu angka di jam? Tentu tidak. Angka itu hanyalah kesepakatan manusia untuk mencoba menjinakkan sesuatu yang tidak bisa dijinakkan. Kita hidup dalam waktu, tapi tidak pernah melihat waktu. Kita mengikuti aturan waktu, tapi tidak pernah diberitahu apa aturannya. Dan inilah keanehan terbesar. Waktu adalah satu-satunya hal dalam hidup yang terus bergerak, tanpa pernah memberitahu kita kemana ia sedang membawa kita. Seolah-olah waktu hanya ingin kita merasakan keberadaannya, tanpa pernah memahami hakikatnya. Seolah-olah waktu punya alasan mengapa ia harus tetap menjadi rahasia. Jika filosofi bertanya kepada waktu dengan rasa penasaran, maka sains mencoba memaksanya berbicara dengan rumus. Namun bahkan para ilmuwan terbesar pun segera menyadari bahwa waktu adalah teka-teki yang terlalu halus untuk digenggam. Dalam fisika kuno, Newton menganggap waktu sebagai sesuatu yang sederhana, mengalir rata, tetap, lurus, dan sama di seluruh alam semesta.
seperti sungai panjang yang bergerak tanpa terganggu. Dalam pandangannya, waktu adalah panggung, dan alam semesta hanyalah para aktor yang bergerak di atasnya. Namun pandangan itu runtuh ketika Einstein datang, seorang pria yang tidak pernah puas dengan jawaban yang terlihat terlalu mudah. Einstein melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan, bahwa waktu bukan panggung, melainkan bagian dari pertunjukan itu sendiri. Bukan sesuatu yang berdiri terpisah dari dunia, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh gravitasi, oleh kecepatan, dan oleh energi. Dengan teori relativitasnya, ia menyatukan ruang dan waktu menjadi sebuah anyaman raksasa yang disebut ruang waktu. Dalam anyaman ini, waktu tidak lagi berjalan sama untuk semua orang. Seseorang yang bergerak cepat akan merasakan waktu lebih lambat, dan seseorang yang berada dekat dengan benda bermassa besar akan merasakan waktu melambat pula. Ini bukan teori, ini fakta. Jam atom yang berada di pesawat terbang berjalan sedikit lebih cepat dibanding jam yang tetap di tanah. Astronot yang mengorbit bumi kembali ke rumah lebih mudah beberapa mikrodetik dari orang-orang yang menunggu mereka. Dan semakin kuat gravitasi, semakin pelan waktu berjalan. Di sekitar lubang hitam, waktu hampir berhenti. Sebuah detik di sana bisa menjadi 1000 tahun di tempat lain. Bagi Einstein, waktu bukan garis lurus. Ia elastis, lentur, bisa diregangkan, bisa diperlambat, dan bahkan bisa terdistorsi sampai seolah-olah tidak bergerak. Begitu banyak bukti, namun semuanya membawa pada satu pertanyaan yang lebih gelap, yaitu, jika waktu bisa berubah-ubah seperti itu, apa sebenarnya wujud aslinya? Sains mencoba mengukurnya, tapi semakin canggih alat yang kita buat, semakin kita sadar bahwa waktu bukan sesuatu yang menunggu untuk dipahami. Ia seperti bayangan yang hanya tampak ketika kita menyalakan cahaya tertentu, dan menghilang saat kita mencoba mendekatkan diri terlalu jauh. Karena meskipun kita punya rumus tentang bagaimana waktu berperilaku, kita tetap tidak tahu mengapa ia berperilaku demikian. Dari mana waktu berasal? Mengapa ia bergerak? Dan mengapa ia tidak pernah berhenti? Di titik ini, sains hanya bisa berkata bahwa waktu ada dalam struktur alam semesta, tetapi asal-usulnya belum diketahui. Dan inilah alasan mengapa waktu terasa seperti sesuatu yang sengaja menutupi dirinya. Sains bisa mengukur bayangannya, namun tidak pernah menyentuh tubuhnya. Ada sesuatu yang aneh tentang waktu. Ia bukan hanya melengkung oleh gravitasi, ia juga melambat oleh gerakan. Pada awal abad ke-20, ketika manusia mulai memahami bahwa benda tak harus diam di panggung alam semesta, lahirlah sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh akal sederhana. Semakin cepat kita bergerak, semakin pelan waktu berjalan bagi kita. Dalam laboratorium modern, rahasia ini terbukti. Jam atom yang ditempatkan di pesawat terbang berdetak sedikit lebih lambat dibanding jam atom yang diam di bumi. Perbedaannya kecil, tetapi nyata. Namun ketika manusia merenungkan ini lebih dalam, muncul pertanyaan yang jauh lebih filosofis. Jika waktu bisa berubah hanya karena kita bergerak, maka waktu itu apa? Apakah ia hukum mutlak yang memerintah segala sesuatu? Atau hanya sebuah persepsi yang berubah mengikuti perjalanan kita? Dalam diam, kita mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa keberadaan kita di alam semesta ini tidak pernah terlepas dari waktu, dan waktu pun tidak pernah memperlakukan kita sama rata. Kecepatan bukan hanya angka, ia adalah negosiasi dengan waktu. Semakin cepat kita berlari, semakin pelan waktu mengizinkan kita tua. Dan pada titik ini, manusia mulai bertanya, jika kecepatan dapat menekuk waktu, apakah mungkin suatu hari nanti kita menembus batasnya? Apakah mungkin berjalan begitu cepat hingga masa depan dan masa lalu hanya menjadi dua pintu dalam koridor yang sama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka pintu menuju teka-teki berikutnya, bahwa waktu bukan hanya berjalan, ia dapat dilipat, dipelintir, dan dilambatkan oleh hukum-hukum alam yang lebih tua dari bintang. Pada titik ini, kita mulai memasuki wilayah yang lebih ganjil. Sebuah wilayah di mana logika sehari-hari tidak lagi cukup, dan intuisi manusia mulai kehilangan pijakannya. Karena di alam semesta ini, ruang dan waktu bukan dua hal yang berbeda. Keduanya menyatu, menari dalam satu tubuh kosmik yang disebut sebagai ruang waktu. Dan di dalam tarian itu, waktu tidak selalu lurus. Kita terbiasa menganggap waktu seperti garis panjang yang bergerak satu arah, dari masa lalu menuju masa kini, lalu ke masa depan. Namun hukum fisika tidak pernah memerintahkan waktu untuk berjalan seperti itu. Menurut relativitas, jika ruang dapat melengkung, maka waktu pun dapat ikut terlipat. Bayangkan selembar kertas, di satu titik adalah masa kini, dan di titik lain adalah masa depan.
Secara normal, dua titik itu dipisahkan jarak. Namun jika kertas itu ditekuk, kedua titik bisa saling bersentuhan. Itulah gambaran paling sederhana dari kemungkinan paling liar dalam fisika modern, bahwa masa depan atau bahkan masa lalu tidak selalu jauh. Kadang ia hanya lipatan kecil dalam ruang waktu. Para ilmuwan menyebutnya wormhole, sebuah terowongan hipotetis yang menghubungkan dua titik dalam ruang dan waktu. Bukan lubang sembarangan, tapi jembatan kosmik yang melipat alam semesta seperti origami raksasa. Jika wormhole itu benar-benar ada, maka waktu menjadi sesuatu yang jauh lebih lunak, lebih lentur, dan lebih misterius daripada yang kita kira. Dan manusia mulai bertanya-tanya, jika ruang bisa dilipat, apakah waktu pun bisa dipersingkat? Jika dua titik ruang dapat disambungkan, apakah dua era waktu dapat dijembatani? Namun pertanyaan ini melahirkan ketakutan, karena jika waktu dapat dilipat, maka masa depan tidak lagi aman, dan masa lalu tidak lagi tertutup. Sebab gerbang mungkin saja terbuka dari dua arah. Namun alam semesta tidak mudah ditaklukkan. Lipatan ruang waktu membutuhkan energi yang lebih besar dari apapun yang manusia kuasai. Dan bahkan jika wormhole terbentuk, ia mungkin runtuh sebelum dapat dilalui. Seperti pintu yang menolak untuk dibuka karena bahaya yang tersembunyi di baliknya. Mungkin itulah cara alam menjaga rahasia waktu, bukan karena ia pelit, tetapi karena waktu bukan sesuatu yang bisa disentuh sembarangan. Tapi satu hal yang pasti, ketika ruang melipat dirinya, waktu pun mengikuti. Dan di titik ini, manusia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa waktu bukan sekedar jam atau detik. Waktu adalah struktur kosmik yang bisa berubah bentuk. Dan perubahan itu membuka pertanyaan yang lebih menakutkan sekaligus memikat. Jika waktu bisa dilipat, apakah ia juga bisa berhenti? Ada sebuah tempat di alam semesta, di mana waktu berjalan dengan sangat pelan. Begitu pelan hingga hampir berhenti. Bukan di masa depan, bukan di masa lalu, tetapi di ambang sebuah raksasa kosmik, yaitu black hole. Lubang hitam adalah titik di mana gravitasi begitu kuat hingga cahaya pun tidak dapat melarikan diri. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada gelapnya, yaitu apa yang ia lakukan terhadap waktu. Semakin dekat sebuah objek menuju tepi lubang hitam yang disebut event horizon, semakin lambat waktunya dibandingkan pengamat jauh dari sana. Disinilah alam semesta berbisik kepada kita. Waktu bukan penguasa, ia hanyalah efek. Efek dari gravitasi, efek dari energi, dan efek dari struktur ruang itu sendiri. Lubang hitam menjadi semacam penjaga gerbang, sebuah makhluk kosmik yang menunjukkan bahwa waktu bisa diregangkan, dilambatkan, bahkan dihancurkan bentuknya. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam dari itu. Jika waktu dapat berhenti di tepi lubang hitam, apakah waktu benar-benar ada, atau hanya ilusi yang kita tinggali? Para fisikawan mencoba menjawabnya, namun setiap jawaban selalu melahirkan pertanyaan baru. Karena di inti lubang hitam, di singularitas yang tak pernah terlihat, seluruh hukum alam berhenti bekerja. Dan apabila hukum alam berhenti, apa yang terjadi pada waktu? Tidakkah mungkin waktu itu sendiri pun lenyap? Lubang hitam adalah monumen gelap yang mengingatkan kita bahwa waktu tidak mutlak. Ia rapuh, ia lentur, dan ia bisa dipelintir hingga batas-batas yang tidak mampu dipahami manusia. Dan justru karena kerapuhannya itulah, waktu menjadi misteri yang belum selesai. Pertanyaan yang kini menanti kita adalah, jika waktu bisa berhenti, apakah ia juga bisa bergerak mundur? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke wilayah yang paling berbahaya dalam seluruh pembahasan ini. Wilayah yang tidak disukai oleh filsuf, ditakuti ilmuwan, namun selalu memikat imajinasi manusia. Kita telah melihat waktu melambat, melengkung, bahkan hampir berhenti. Namun kini, kita berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih gelap. Mengapa waktu hanya bergerak maju? Mengapa kita tidak pernah melihat cangkir yang pecah kembali utuh, atau matahari terbenam kembali naik ke timur? Mengapa kita hanya mengingat masa lalu, dan bukan masa depan? Pertanyaan ini dikenal sebagai misteri panah waktu, sebuah teka-teki yang sederhana, namun menghantui seluruh fisika modern. Secara matematis, hukum alam tidak punya preferensi. Persamaan fisika tidak peduli arah waktu. Jika sebuah proses bisa terjadi maju, maka persamaan yang sama mengizinkan proses itu terjadi mundur. Namun alam semesta kita tidak setuju. Alam memiliki arah, sebuah panah yang selalu menunjuk ke depan, dan panah itu dibentuk oleh sesuatu yang lebih tua dari cahaya, yaitu entropi. Entropi adalah ukuran kekacauan, dan alam semesta memiliki sifat aneh. Ia selalu bergerak menuju keadaan yang lebih acak,
lebih berantakan, dan lebih kacau. Cangkir pecah, tetapi tidak kembali menyatu. Es mencair, namun tidak membeku sendiri. Manusia menua, dan tidak pernah mudah kembali. Semua itu terjadi karena entropi selalu meningkat. Dan peningkatan entropi itulah yang menciptakan kesan bahwa waktu bergerak hanya satu arah, yaitu menuju masa depan yang lebih kacau daripada masa lalu. Dengan kata lain, bukan waktu yang bergerak, kitalah yang terdorong oleh tsunami entropi yang terus naik. Namun ketika kita memahami ini, muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Jika panah waktu lahir dari entropi, maka apa yang terjadi sebelum entropi ada? Apa yang membuat waktu memilih arah pada awal mula alam semesta? Bagaimana mungkin sebuah Big Bang yang penuh kekacauan justru memulai dari keadaan yang sangat teratur? Pertanyaan ini mengguncang fondasi fisika, karena untuk menjawabnya, kita harus mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apakah waktu benar-benar mengalir? Atau hanya kita yang terjebak melihatnya sebagai aliran? Beberapa ilmuwan percaya bahwa waktu tidak bergerak sama sekali, bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya bersanding dalam satu struktur yang tetap, sebuah blok ruang waktu yang tidak berubah. Dalam model ini, yang bergerak hanyalah kesadaran kita. Kita berjalan di sepanjang garis waktu, bukan karena waktu bergerak, tetapi karena kitalah yang berpindah dari satu irisan ke irisan lainnya. Namun gagasan ini membawa kita pada dilema terakhir. Jika masa depan sudah ada, jika masa lalu tidak pernah hilang, maka di mana sebenarnya kebebasan manusia? Apakah pilihan hanyalah ilusi? Apakah kehendak hanyalah perasaan kosong yang menutupi struktur realitas yang sudah ditetapkan sejak awal? Atau justru dalam keheningan struktur itu, manusia masih memiliki ruang kecil untuk membelokkan jalan takdirnya? Itulah misteri panah waktu, bukan hanya persoalan fisika, tetapi persoalan eksistensi. Setelah menelusuri lipatan ruang, melihat waktu melambat, menyaksikan ia hampir berhenti, dan menyadari arah panahnya yang tak pernah kembali, kita tiba pada tahap yang paling rumit dari seluruh perjalanan ini. Manusia tidak hanya hidup di dalam waktu, tetapi juga menyadari waktu. Kesadaran ini tidak dimiliki oleh bintang, planet, atau gelombang cahaya. Hanya manusia, atau mungkin makhluk berkesadaran lainnya, yang mampu berdiri diam dan berkata, ini masa lalu, ini masa kini, dan ini masa depan. Kesadaran atas waktu adalah anomali paling indah yang dimiliki alam semesta. Di titik ini, sains mulai bertemu filsafat, dan filsafat mulai bertemu sesuatu yang lebih halus daripada kata-kata, yaitu intuisi manusia tentang keberadaan. Sains mengatakan bahwa waktu adalah dimensi, bahwa masa depan, masa kini, dan masa lalu semuanya mungkin telah tertulis dalam struktur ruang waktu. Bahwa kita hanyalah pengamat yang berjalan dari satu potongan realitas ke potongan berikutnya. Namun kesadaran manusia membantahnya. Ia berkata, aku bisa memilih, aku bisa bermimpi, dan aku bisa mengubah masa depan. Bagaimana mungkin dua kebenaran yang saling bertolak belakang bisa hidup berdampingan? Mungkin jawabannya ada di dalam otak manusia. Otak adalah mesin prediksi, sebuah laboratorium kecil yang terus meramalkan kemungkinan, lalu menggabungkannya menjadi pengalaman waktu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa masa kini yang kita rasakan sebenarnya adalah masa lalu yang sangat dekat, sebuah rekonstruksi yang datang terlambat sepersekian detik karena otak butuh waktu untuk memahami dunia. Jika demikian, maka masa depan mungkin tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah prediksi yang kita bayangkan sebagai kenyataan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh persamaan matematis atau sinyal neuron, yaitu intuisi manusia tentang keabadian. Ketika seseorang duduk sendirian di bawah langit malam, memandang bintang-bintang yang cahayanya berusia jutaan tahun, ada bisikan lembut dalam batinnya. Waktu mungkin lebih besar dari hidupku, namun ada sesuatu dalam diriku yang menolak musnah begitu saja. Perasaan inilah yang membuat manusia menciptakan cerita tentang akhirat, keabadian, atau kehidupan yang melampaui waktu. Bukan karena ingin melawan sains, tetapi karena manusia merasakan bahwa dirinya bukan hanya kumpulan atom, melainkan kesadaran yang mendambakan kesinambungan. Dan mungkin disinilah misteri waktu paling dalam bersembunyi. Bukan di lubang hitam, bukan di lipatan ruang waktu, dan bukan di matematika entropi, melainkan di dalam diri manusia itu sendiri. Makhluk kecil yang berani bertanya kepada alam semesta besar, siapa yang menggerakkan waktu? Apakah waktu memiliki awal? Dan apakah kesadaran bisa melampaui detik-detik yang memenjarakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban. Mereka hanya menuntut keberanian untuk terus mencari. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan panjang ini, menembus teori relativitas, menyusuri lengkungan ruang,
menyaksikan waktu melambat di tepi lubang hitam, hingga mempertanyakan arah panahnya sendiri, kita tiba pada satu kesadaran yang sederhana namun tak terelakkan. Waktu tidak pernah benar-benar ingin dipahami. Ia memperlihatkan bayangannya, tetapi tidak tubuhnya. Ia memberi kita akibat, tetapi tidak sebabnya. Ia menunjukkan perubahan, tetapi tidak esensinya. Waktu adalah pemain yang sempurna. Ia selalu hadir, namun selalu tersembunyi. Mungkin waktu merahasiakan dirinya karena manusia belum siap melihat bentuk aslinya. Jika ruang waktu benar-benar tersingkap, mungkin kita akan menyadari bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah ilusi yang diatur oleh struktur kosmik yang terlalu besar untuk dicerna pikiran manusia. Atau mungkin waktu tidak ingin dipahami karena ia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, suatu prinsip yang bahkan fisika belum mampu namai. Ada kemungkinan bahwa waktu bukanlah dimensi, bukan pula arus, melainkan konsekuensi dari keberadaan. Jika tidak ada perubahan, tidak ada gerak, dan tidak ada perbedaan, maka waktu pun akan lenyap. Dalam arti tertentu, waktu hanyalah cermin yang memantulkan dinamika semesta. Ia bukan raja, bukan makhluk, dan bukan struktur mistis. Ia hanyalah gema. Namun justru karena itu, waktu menjadi misteri yang tak bisa disentuh. Karena untuk memahami waktu sepenuhnya, manusia harus memahami seluruh alam semesta sekaligus. Atau mungkin waktu menyembunyikan dirinya bukan karena ia rumit, tetapi karena ia ingin menjaga perjalanan manusia tetap bermakna. Bayangkan jika manusia mengetahui masa depan. Bayangkan jika kita bisa memilih ulang masa lalu. Bayangkan jika hidup bukan perjalanan, tetapi peta yang sudah lengkap. Tidak akan ada harapan, tidak akan ada pilihan, dan tidak akan ada penemuan. Kita akan kehilangan alasan untuk melangkah. Mungkin waktu menjaga rahasianya agar manusia terus bergerak, terus bertanya, dan terus membuat dunia yang tidak pernah selesai. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang menjadi pegangan, bahwa kita tidak bisa menguasai waktu. Namun kita bisa memberi makna pada setiap detik yang kita miliki. Waktu mungkin tidak pernah menunjukkan wajahnya, tetapi ia memberi manusia kesempatan untuk menciptakan sejarah, melukis kenangan, dan menulis kisah hidupnya sendiri. Waktu bukanlah musuh, bukan pula sekutu. Ia hanyalah panggung, dan manusia adalah pemeran yang harus memainkan perannya sebelum tirai itu tertutup. Itulah alasan mengapa waktu merahasiakan dirinya, bukan untuk menakuti kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa misteri bukan sesuatu yang harus dipecahkan. Misteri adalah sesuatu yang harus dijalani.